Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Letkes 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini adalah bagaimana kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini memang bulannya tarbiyah. Bulannya kita belajar. Makanya disebutnya Syahrut Tarbiyah. Jadi banyak sekali nama-nama bulan Ramadan itu, ya salah satunya tadi bulan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Maka kita harus banyak-banyak mengkaji kajian-kajian Islami di dalam bulan Ramadan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, lebih taat lagi kepada Allah dan Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita untuk dapat menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayyul amalul ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Qala as-salatu ala waqtiha." Amalan yang pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat tepat pada waktunya. Nah, salat tepat pada waktunya itu seperti apa? Kita ini kadang-kadang suka lalai dalam mengerjakan salat. Padahal kalau sudah waktunya sholat, harusnya kita terpanggil untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi dengan kesibukan-kesibukan duniawi kita kadang-kadang suka lalai. Ntar aja sholatnya, masih jam sekian. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita sudah terbiasa seperti itu, kita akan terus lalai dalam sholat kita. Padahal apabila kita melalaikan sholat dengan sengaja, maka kita akan celaka, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Maka orang-orang yang sengaja melalaikan salatnya, tidak mengutamakan salatnya, maka dia akan menjadi orang yang nantinya merugi. Maka kata Rasulullah SAW, sholat tepat waktu itu adalah sholat di mana Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang yang mengutamakan ibadahnya. Gitu. Apalagi kalau misalkan sholatnya itu berjamaah. Wah, sangat luar biasa sekali. Sholat berjamaah itu kata Rasulullah SAW, as-sholatu jama'ati. Sholat berjamaah itu afdalu min sholatil fadhi. Lebih baik, lebih afdal daripada sholat sendiri. Lebih baik dan lebih afdal daripada sholat sendiri. Sab'in wa ishrin darajah. Karena sholat berjamaah itu pahalanya 27. Sedangkan sholat sendiri pahalanya cuma 1. Kan sayang sekali. Maka kalau bisa kita sebagai umat muslim, khususnya yang laki-laki, diusahakan untuk sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah kan intinya jadi sholatnya bisa tepat waktu. Azan, segera wudhu, segera sholat. Bahkan di dalam riwayat itu, orang nanti di hari kiamat itu cahayanya itu berbeda-beda. Ada orang yang nanti di hari kiamat cahayanya seperti cahaya bintang. Ada orang nanti di akhirat cahayanya mukanya seperti cahaya rembulan. Ada orang yang nanti di akhirat cahayanya seperti cahaya matahari. Jadi tingkatan cahayanya manusia itu nanti berbeda-beda, tergantung bagaimana dia mengutamakan sholatnya. Nah ini orang yang wajahnya cerahnya seperti bintang, itu adalah orang yang ketika azan dia belum berwudu, lalu dia ke masjid, dia berwudu, bersuci baru dia sholat. Itu nanti di akhirat cahayanya seperti cahaya bintang.
Ada orang yang nanti di akhirat cahayanya seperti cahaya rembulan. Nah, ini orang ketika azan dia wudhu, lalu ke masjid, lalu dia melaksanakan sholat. Dan ini yang istimewa. Ada orang yang cahayanya seperti cahaya matahari. Orang yang wajahnya nanti di akhirat seperti cahaya matahari adalah orang yang terbiasa, sudah memiliki air wudhu sebelum azan berkumandang. Dia sudah siap. Sebelum waktunya dia sudah siap. Ketika dia sudah siap, dia sudah di masjid, baru azan. Itu nanti di akhirat cahayanya seperti cahaya matahari. Itulah keutamaan orang yang sholat tepat pada waktu. Maka jangan sampai meninggalkan sholat tepat waktu. Meninggalkan sholat tepat waktu saja disebut lalai, apalagi kita sama sekali tidak melaksanakan sholat. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apalagi ya Rasulullah? Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Lightkes 2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua ini adalah amalan yang utama setelah sholat. Luar biasa. Jadi orang ketika beribadah kepada Allah, lalu tingkatan yang keduanya adalah birrul walidain. Jangan sampai kita ini nanti menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena ridhollahu wa ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung orang tua. Wa sukhtullahi sukhtil walidain. Murkanya Allah itu tergantung keselnya orang tua sama kita. Kalau orang tua kita senang, Allah senang. Kalau orang tua kita gak senang sama kita, Allah gak senang. Maka jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita. Apapun profesi orang tua kita, apapun keadaan orang tua kita, bagaimanapun sifat orang tua kita, dia adalah orang tua yang wajib dipatuhi. Kita wajib berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apalagi Rasulullah? Jihadu fi sabilillah. Amalan yang terakhir adalah jihad fi sabilillah. Artinya jihad melawan hawa nafsu kita dari amarah, dari godaan-godaan yang sifatnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga amalan tersebut yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang pertama adalah sholat tepat waktu, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Apabila itu kita semua bisa laksanakan, kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.